Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجنوده وأتباعه وأنصاره ومحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. صاحب البيت adanya mengingatkan sahabat Bang Miswan beserta istri dan keluarga, semoga sehat walafiat, selamat berkah dan panjang umur. Beliau dan keluarganya Allah jadikan orang yang ahli ibadah. Saya hormati dan saya cintai Ketua Pengajian Majelis Ad-Darajatul Akhirah Bapak Haji Abdul Ahyarudin beserta Bendahara Bapak Samin dan tim 9 beserta Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan semuanya disehatkan, diafiatkan, diselamatkan, diberkahkan serta diberikan panjang umur, taat ibadah beliau semuanya beserta keluarga. Amin. Saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Baitul Huda, Ustaz apa namanya? Marsim SH MHSAG. Dan juga para bapak-bapak haji, para bapak-bapak penyesepuh, para orang tua, hadirin para jamaah Majelis Ad-Darajatul Akhirah yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Nur Zaini Kisapwangin pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Pengajian Majelis AA dan seluruh jamaah yang telah turut serta memberikan doa restu dan kehadirannya di acara pesta pernikahan Putri Kisapwangin. Mudah-mudahan semua kebaikan ketua dan para jamaah dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan alhamdulillah hajat Kisapwangin berkah. Tadinya membeli mobil Fortuner, agak mal yang membeli. Kata dia mobil itu aja kalau bisa bawa, pakai beli Fortuner. Bahwa gini cuma bercanda. Yang jelas namanya orang hajat, asal udah tenda kebayar, tukang masak kebayar, tukang pinjam kebayar, udah alhamdulillah. Untungnya mantu. Untungnya punya mantu. Sisanya bukan nggak ada, itu di Bank BJB. Di BCA sisanya itu tuh asal tarik kerja orang. Sisanya ada di sono, ngambilnya susah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengaji dan mengkaji kembali pelajaran demi pelajaran, khususnya yang berkaitan tentang keutamaan bulan Rajab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu mari sama-sama para jamaah saya ajak untuk membaca Fatihah
pada pengarang ini kitab, yaitu Al-Habib Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Mudah-mudahan dengan kitab yang kita baca Nuratul Nasihin akan menjadi manfaat buat kita semua. Niyatul qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca selawat dulu. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min Hadirin para jemaah sekalian, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Jadi kemarin sudah disampaikan tentang puasa 1 hari gitu ya. Puasa 2 hari. Sekarang tentang orang yang melaksanakan puasa 3 hari, bagaimana pahalanya dan bagaimana keutamaannya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man shoma salasata ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati wal jununi wal juzami wal barasa wa min fitnati dajjal. Tuh anunya, hikmahnya, manfaatnya, pahalanya atau hasilnya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man shoma salasata ayyamin, siapa yang sanggup puasa 3 hari itu mah bebas. Misalnya besok nih, kemudian Jumat Sabtu gitu, tapi beruntun. Atau selang-seling juga nggak apa-apa, yang penting 3 hari. 3 hari. Sebab kalau puasa sunnah tergantung moodnya kita. Kalau awak lagi enak,
lagi nggak banyak urusan, silakan puasa sunnah. Jadi mau 3 hari beruntun atau diselang-seling nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kagak puasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala ataupun ganjaran ufiya min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Yang pertama, Allah akan selamatkan daripada tiap-tiap bala dunia dan azab akhirat. Insya Allah kalau kita puasa Rajab nggak kena Omikron, nggak kena Covid, nggak kena Corona. Amin. Itu antisipasinya. Sebab itu Omikron termasuk bala'id dunia, wabah yang menimpa kita di alam dunia. Kemudian wa azabil akhirah, akan selamat daripada siksa akhirat. Kemudian wal jununi, di alam dunianya nih akan diselamatkan oleh Allah daripada penyakit gila, termasuk gila janda, gila mancing, termasuk itu. Kan saya udah omongin, orang kalau gila mancing biar bini dandan moto banget tinggal pergi. Udah kagak ngeroin, inget ikan aja ikan. Itu akan dihilangkan gila mancing insya Allah. Ya. Gila judi termasuk gila itu ya. Gila judi, gila nyawet, gila juga. Pokoknya kalau yang namanya gila-gila udah kagak pakai akal sehat, betul nggak? Agak peduli murid setan, murid jin, murid kuntilanak, yang penting gue sohor walaupun gitu, namanya udah gila. Makanya untuk mencintai sesuatu boleh-boleh aja, tapi jangan kelewat batas. Kalau kelewat batas jadinya gila, bukan hobi, gila. Kalau hobi kan namanya suka. Kalau udah disebut gila, udah dah. kagak lupa ingetan dah. Udah deh, yang penting kemauannya terpenuhi. Nauzubillahi min. Supaya terselamatkan itu puasa dia di bulan Rajab 3 hari. Kemudian Allah pula akan selamatkan dia wal juzami wal barosos. Akan diselamatkan orang yang puasa 3 hari, selain gak gila, akan diselamatkan daripada penyakit kulit, panok, kurap, kadas, kudis. Pokoknya yang berkaitan dengan penyakit kulit. Itu panok kalau udah jeprak ke muka-muka, waduh, pas dibuka tato dibilang bukan, tapi pas dibuka orang lihatnya serem. Itu panok kalau yang panok apa nih, gatal banget tuh. Panok badur, panok apa ya? Yang diobatin kalpana kalau mempan. Itu akan diselamatkan oleh Allah kalau kita mau puasa Rajab selama 3 hari. Enggak kenapa? Enggak kena kesrek, kurang ada kudis, insya Allah. Wal baroso, penyakit lepra, termasuk penyakit manis basah. Itu kan lepra termasuk mirip penyakit manis yang basah itu kan mirip lepra ya. Asal aja nempel di jempol, jempolnya koreng, kalau kagak dipotong nular, betul kagak? Kan begitu tuh. Gula itu gula. Ya gula, ya manis basah sebutnya. Kan ada manis kering, ada manis basah. Ambil memilih mana Bil? Nauzubillah, kering jangan, basah jangan. Amin. Ya kan kalau manis kering orang ya kagak luka, cuman habis badannya. Sintong kagak mau bangun walaupun diaduk-adukin juga. Iya, walaupun dikawinin sama cabai-cabai juga kagak bangun sintong tuh. Udah kena manis. Kok kena manis enggak? Enggak. Manis basah, manis kering. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi termasuk orang yang puasa 3 hari akan diselamatkan daripada penyakit manis basah atau kencing manis. Amin. Ini nih hikmahnya nih. Termasuk penyakit lepra. Wa min fitnatid dajjal, dan diselamatkan pula daripada fitnah dajjal. Apa itu fitnah dajjal? Kita enggak terpengaruh dengan berita-berita hoak. Dibaca sih dibaca di HP, cuman ini mah begitu tuh. Kan banyak orang yang kepengaruh sama berita-berita hoak. Itu berita dajjal sebetulnya mah. Romannya kayak beneran tapi sesungguhnya bohong. Itu udah fitnah dajjal. Fitnah dajjal dia. Sebab dajjal nanti dia punya surga tapi surga-surgaan.
Tapi dia juga punya neraka, tapi neraka-nerakaan. Itu Dajjal. Tapi orang semuanya mengikuti apa kata Dajjal karena dia punya sugesti, punya kemampuan untuk menggoda, mengajak, menggiring manusia agar menjadi pengikutnya. Makanya orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Alhamdulillah. Pokoknya saya pesan sama jemaah, ini bulan Rajab, kalau mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sudah seminggu ya. Awas, jangan sampai 1 hari pun kagak puasa, ya. Sanggup ya? Saya niat puasa di bulan Rajab sunat karena Allah dalam hati. Cara melakukan puasa sunat di bulan Rajab itu niatnya, afdolnya habis maghrib, habis isya, atau sebelum datang waktu subuh. Bangun tidur belum makan apa-apa, ingat sama pengajian, besok berpuasa. Udah pagi-pagi habis main subuh niat masih boleh. Sebelum matahari tergelincir, sebelum datang waktu johor itu masih boleh untuk puasa sunnah. Enggak, niat jangan bukan johor. Niatnya. Kan kalau puasa Ramadan niatnya habisnya sebelum terbit fajar, sebelum datang subuh tuh. Wajib niat tuh batas terakhir. Tapi kalau puasa sunnah itu bebas sebelum datang waktu johor. Bangun johor pas inget-inget jam 1 apa yang puasa ngaji udah. Waktu niatnya udah habis. Kenapa maksudnya begitu? Kan innamal a'malu binniyati. Segala pekerjaan kudu ada dengan diawali dengan niat. Ini bagi yang puasa 3 hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa yang 3 hari Allah akan selamatkan daripada bala dunia, azab akhirat, penyakit gila, penyakit kulit, penyakit lepra atau penyakit manis basah ataupun manis kering insyaallah, dan terhindar daripada fitnah Dajjal. Alhamdulillah. Ini yang 3 hari. Wa man shama 7 ayyamin ghuliqat anhu 7 abwab jahannam. Siapa orang yang mau puasa di bulan Rajab selama seminggu alias 7 hari, apa hikmah yang diberikan Allah baginya? Ghuliqat anhu 7 abwab jahannam. Allah akan tutupkan bagi dia, orang yang puasa Rajab selama 8 hari atau seminggu, ya kan? Pintu-pintu 8 pintu neraka jahanam akan ditutup baginya. Artinya dia selamat daripada azab neraka jahanam. Seminggu tuh ya? Iya, seminggu. Ghuliqat anhu 7 abwab jahannam. Allah akan tutup baginya 7 pintu daripada neraka jahanam. Bisa jadi orang yang puasa Rajab selama 8 hari atau seminggu, ketika dia berjumpa di atas Shiratal Mustaqim, kakinya tidak akan tergelincir. Sebab di bawah, di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu bawahnya adalah kobaran api neraka jahanam. Jadi kalau pengen selamat berjumpa di atas Sirat, kita puasa 7 hari atau seminggu. Insya Allah. Ini yang puasa 7 hari. Sekarang yang 8 hari. Wa man shama 8 ayyamin futihat lahu 8 abwabil jannah. Siapa orang yang mau puasa 8 hari, tadi seminggu itu ya. Orang yang mau puasa 8 hari daripada puasa sunat di bulan Rajab, futihat lahu 8 abwabil jannah. Allah akan bukakan baginya 8 pintu surga. Enak banget nih. Ya, betul. Sehingga dia meninggal dunia umpamanya lagi puasa Rajab 8 hari. Itu pahalanya, hikmahnya besar, diselamatkan daripada siksa kubur. Nanti di akhirat dia disuruh masuk pintu surga yang mana aja mau. Yang aja mau pintu 1, 2, 3, serada. Artinya dapat tamu kehormatan khusus VIP. Ya, kalau puasa 8 hari. Ini yang puasa 8 hari nih. Kemudian wa man shama 10 ayyamin
lam yas'alu minallahi syai'an illa a'tahu iyyah. Siapa yang sanggup, yang mau puasa 10 hari, ini lebih mantap lagi nih. Oh, pokoknya minta apa yang dikasih. Siapa yang sanggup dan mau dengan usaha yang maksimal, dia hilangin rasa laparnya, dia hilangin rasa malasnya, dia hilangin rasa segernya, semangat dia berpuasa 10 hari selama bulan Rajab. Apa hikmah, apa pahala yang diberikan bagi orang yang mau melaksanakan puasa 10 hari? Kata Nabi, lam yas'alu minallahi syai'an illa a'tahu iyyah. Tidak ada satupun dari permintaannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya pengen punya bini 4, dikasih. Alhamdulillah. Bisa 10 hari. Masa 10 hari. 10 hari doang pas itu. Tapi nih saya mau cerita. Saya kan kemarin hajat itu pertama itu. Iya. Ngawin kedua udah. Pertama kan kalau laki mau urusan biasa dia. Tapi kalau hajat, yang namanya hajat, urusan nikahin anak perempuan baru kemarin tuh. Makanya saya Allah vlog shop Pak Salim, saya minta doain tuh. Alhamdulillah doanya diijabah semua. Amin. Terus saya juga sebagai pribadi bukan minta didoain doang, saya juga usaha. Apa usaha saya? Saya puasa 11 hari selama mau hajat. Terus saya ziarah kubur, engkong, orang tua, mertua, semua saya ziarahin selama 11 hari juga. Itulah daripada kemuliaan banyak doa, dan kita yang didoain juga usaha. Allah hasilkan hikmah yang besar. Termasuk itu kan kemarin masih bulan Rajab ya, awal bulan Rajab. Itu kali ya, Min. Ya Allah, kata saya minta hajat supaya dapat 100 juta. Benar itu. Dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenda kebayar kata saya, tukang masak kebayar kata saya. Semua yang pada pegawai kebayar. Enggak ada yang kelewatan. Banyak lebih itu banyak. Iya. No lebihnya mantu beli motor beli dapat lo. Terus saya di sono ya. Itu doa itu ya. Itu keajaiban daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau minta didoain jangan ngarap doa dari orang aja. Kita yang minta didoain harus kerja. Serius Pak. Itu saya gunakan zikir-zikir dan doa-doa yang saya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya alhamdulillah. Jamaah banyak yang doain, kiai-kiai, guru-guru saya banyak yang doain. Ahli kubur juga ikut doain. Saya tawasul sama ahli kubur. Kata saya, ya ahlal kubur, abi wa ummi, termasuk bapak ibu saya. Wa ya ahlal kubur fi hadhil maqbarah. Ghafarallahu lakum wa ja'alallahu qubrakum rawdatan min riyadil jannah. Inni atawassalu bikum ila Allah an tazidani ilman nafi'a wa amalan sholihan wa yaqinan shadiqah wa akhlaqan karimah wa rizqan wasi'an katsiran mubarakan. Saya bilang begitu. Wahai ruhnya orang tua saya, bapak dan ibu saya, dan seluruh ahli kubur, saya bertawasul kepada tolong mintain kepada Allah supaya hajat kisah angin berkah. Alhamdulillah dia pada doain kita. Alhamdulillah. Jadi kita kalau ziarah kubur, sesudah kita ngedoain para ahli kubur, terutama orang tua kita pun minta doa sama mereka. Bagaimana caranya tadi tuh? Ghafarallahu lakum wa ja'alallahu qabrakum rawdatan min riyadil jannah. Inni atawassalu bikum ila Allah. Sesungguhnya aku bertawasul kepadamu untuk kamu minta sesuatu yang saya minta kepada Allah. Dia mintai, ya Allah, itu simpulan yang tadi habis doain saya. Segala hajatnya engkau kabulkan yang baik-baik, begitu kira-kira. Jadi para hadirin, para jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kalau mau pada hajat, bangun malam dah Pak, sholat hajat dah, jangan sampai ditinggal. Insya Allah hajat kita berkah. Mohon maaf ini kisah ini termasuk orang yang jarang ikut misa, jarang kondangan, tapi ngirimin doa. Tapi alhamdulillah tamu saya yang lagi sakit datang nih, lagi sakit stroke datang. Subhanallah, itu kekuatan doa. Semuanya orang doain. Kita siapa juga kalau lagi sakit kok nggak datang ya? Itu lagi sakit datang sih. Kita lagi. Tapi ini saya Pak Ustadz baru masak. Masak tarik itu. Iya. Nah, iya. Kamu lagi sakit. makan.
Sampai ngusap dada, ya Allah, ini orang cinta benar sama kita. Lagi sakit-sakit kondangan. Orang jaren juga Ustaz. Subhanallah, orang jaren di dunia. Berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang sanggup puasa 8 hari oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan yang sanggup puasa 10 hari semua permintaannya tidak akan ditolak. Kalau saya bilang semuanya nggak akan ditolak, itu nggak semuanya dikasih di dunia, ada yang disisain di kuburan, ada yang nanti cashnya di akhirat. Sebab kalau semuanya dikasih di dunia, ntar di kuburan kagak dapat. Apalagi ntar di akhirat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita berdoa, mintanya 3, dikasih 1. Alhamdulillah. Berarti yang 2 dipisahin. Buat ntar di alam kubur atau nanti di akhirat. Yang jelas, orang yang sanggup puasa selama 10 hari di bulan Rajab, tentu dengan niatnya lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran baginya. Kata Nabi, doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekarang terakhir, wa man shoma khamsata asyara yauman ghafarallahu ta'ala min dzunubihi ma taqaddama wa baddalahu bi sayyi'atihi hasanatin wa man zada zadallahu ajrahu. Ini manfaatnya. Siapa orang yang sanggup puasa 15 hari daripada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan daripada ganjaran yang besar baginya. Apa itu? Ghafarallahu ta'ala min dzunubihi ma taqaddama, dosa masa lalunya habis digempur. Amin. Ya kan kita sebelum sekarang ini dulu kan dosa kita banyak ya. Sekarang aja kita udah insya alhamdulillah dosa-dosa kemarin digempur tuh. Selama bulan Rajab kita puasa 15 hari udah dihapus, udah coba punya dosa. Selesai. Bukan hanya itu, dihapus dosa kita di masa lalu. Ya. Apalagi lalu yang Allah berikan, wa baddalahu bi sayyiati hasanat. Seolah-olah dia enggak pernah berbuat keburukan. Jadi kebaikan demi kebaikan yang dicatat terus oleh malaikat. Alhamdulillah. Ini gara-gara puasa 15 hari. Jadi keburukannya diganti oleh Allah dengan pahala hasanat, kebaikan demi kebaikan. Orang yang sanggup puasa 15 hari. Dengan kata lain, nyaris orang ini yang sanggup puasa 15 hari, baginya tidak ada kesalahan di sisi Allah Subhanahu, sehingga Allah memerintah tulis kebaikan demi kebaikan. Kemudian wa man zadallahu ajrahu, pahala ditambahin terus, kebaikan ditambahin terus, rezeki ditambahin terus, kesehatan ditambahin terus, segala apa yang baik-baik yang ada pada dirinya, termasuk kalau dia mau kawin lagi diizinkan sama calon mertua. Kalau bini itu bakal sama calon mertua, bilang aja namanya. Begitulah para jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada koreksi sedikit, kemarin masalah sholat yang habis maghrib udah ngerjain belum? Nah, jadi ada keringanan sebetulnya. Jadi kulhu itu boleh tiap-tiap 1 rakaat 1 kulhu. Tetap hitungannya 10 juga. Jadi 1 rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua kulhu, begitu seterusnya. Ya, sebab ini perkara sunnah. Apa itu kemarin pahalanya ya? Pahalanya apa kemarin itu? Allah akan selamatkan daripada bala dunia dan bala akhirat. Termasuk selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi selama bulan Rajab, mau tanggal berapa saja yang penting masih bulan Rajab. Jadi kalau mau sholat sunat habis maghrib 20 rakaat. Jadi rakaat pertama habis Fatihah
kulhu satu kali. Rakaat kedua juga sama, Fatihah kulhu. Jadi yang udah terlanjuran baca kulhu 10 udah nggak apa-apa. Tapi ini bagi yang lain yang belum ngerjain, silakan untuk mengerjakannya tiap-tiap Fatihah kulhu rakaat pertama. Rakaat kedua Fatihah kulhu lagi. Jadi kalau 20 rakaat 10 salah. Habis itu kita baca istighfar bulan Rajab. Udah pada ingat istighfar apa? Rabbighfirli. Jadi istighfar bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub. Coba bareng-bareng. Rabbighfirli warhamni wa tub. Nah itu dibaca ya. Berapa kali Ustaz? Minimal 70 kali, maksimal 100 kali. Jadi kalau Nabi saja membaca istighfar 70 yang udah dijamin masuk surga, kagak punya dosa. Itu Nabi. Apa maksud Nabi membaca istighfar di bulan Rajab padahal beliau sudah dijamin surga? Istighfar Nabi buat umatnya. Alhamdulillah. Istighfar Nabi buat umat. Semua sholatnya Nabi sampai dihikayatkan pada bengkak kakinya itu sholatnya buat umatnya. Buat nambahin pahala umatnya yang sembahyangnya belentang-belentong, yang udah punya anak, punya cucu, udah 60 baru mau sembahyang, itu nanti dapat syafaat dari sembahyangnya Nabi Muhammad. Dari bangun malamnya Nabi Muhammad, dan Muhammad bangun malam terus, bukan buat dia, buat umatnya, buat kita di akhir zaman. Makanya Rasul tuh walaupun sudah dijamin surga, ada pertanyaan untuk apa beliau sholat? Ternyata sholatnya beliau, puasanya beliau, baca Qurannya beliau, zikirnya beliau dalam kesehariannya untuk diberikan persembahan yang terbaik bagi umatnya yang tentu banyak dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita disayang banget sama Nabi. Jadi kalau Nabi di bulan Rajab membaca istighfar 70, kita jangan 70, 100. Kasih fasih. Rabbi pilih warhamni wa tub alaihi, Rabbi pilih warhamni wa tub alaihi, Rabbi pilih warhamni wa tub alaihi. Kalau udah keseringan baca cepat bacanya. Agak bakal setengah jam, paling juga 10 menit kelar. Nah terus jangan lupa para jamaah sekalian, dari mulai hari kemarin harusnya itu, dari mulai tanggal 1 sampai nanti pas akhir roah, doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Sebab Rasulullah selama Rajab dan Syaban selalu baca doa ini. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu ujungnya lebih baik wa hasil maqasid, jangan dikfir lana junubana. Jadi wa hasil maqasidana. Apa maknanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahi kami. Kami itu bini, anak, cucu, mantu, ponakan, saudara, keluarga besar lah, pokoknya keluarga kita. Itu domirnya nahnu, kami. Itu artinya kalau saudara yang kesempatan baca doa ke bawah sama kita, yang kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah berkahi kami. Di dalamnya istri kita, suami, istri, anak, mantu, cucu, ponakan, keluarga besar kita. Termasuk sahabat kita. Kalau saya yang baca, jamaah bagian semuanya. Amin. Di mana minta diberkahinya? Kapan? Di bulan Rajab ya Allah, dan bulan Sya'ban. Minta berkah. Apa itu berkah? Yazidur rizqa, rezeki nggak kurang-kurang, ada terus. Itu berkah namanya. Yazidul umur, tambah umur. Yazidul ibadah, tambah rajin ibadah. Itu namanya barokah. Yazidus seha wal afiyah, sehat lahir batin. Ya pilek-pilek dikit hilang minyak angin. Sakit-sakit dikit hilang membodrek, dikerok hilang dah. Itu namanya yazidus seha wal afiyah, ditambah kesehatan kita dan keafiatan kita. Jadi perbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Jadi minta hidup berkah kita, keluarga besar kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya, istri, anak, menantu, cucu, ponakan, encang-encing, saudara-saudara, sahabat-sahabat, supaya bisa bersama-sama bareng-bareng
menikmati indahnya Ramadan, bisa puasa di bulan Ramadan sama-sama sama keluarga, amin. Bisa nikmatin tarawih sama-sama sama keluarga walaupun kagak di masjid, di rumah misalnya, boleh. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita nazamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Jadi wa hasil maqasidana, hasilkanlah segala apa yang saya maksudkan ya Allah. Apa itu? Berkah hidup di bulan Rajab dan Sya'ban, umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Jadi ujungnya wa hasil maqasid. Hadi buat selamatan aja kita dulu kalau mau menjelang maghrib. Selamat biar orang pada hafal, kan kalau diselamatin mah hafal. Udah hafal semua Pak? Belum. Coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sekali lagi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Nah, itu dibaca tiap-tiap ba'da sholat maktubah, maksudnya habis sholat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, baik berjamaah ataupun sholat dewek dengan paling dikit 3 kali. Jadi sisip itu doa sampai selamatan bidin. Sebelum akhir doa, sebelum Rabbana atina, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana, gitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Demikian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang diberkahi rahmat Allah, kajian kita, pelajaran kita pada ini malam Kamis, karena ini adalah bulan Rajab, seputar tentang keutamaan melakukan ibadah, baik ibadah yang lain termasuk ibadah puasa, keutamanya, keistimewaannya di bulan Rajab. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita dikasih kesanggupan oleh Allah, bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan setan, bisa melawan malas, melawan segen, supaya kita sanggup mampu puasa walaupun hanya sekedar beberapa hari di bulan Rajab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua buat Sayyidul Bait, pengiswan ya. Pengiswan istri dan keluarganya semoga sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur. Jadi orang-orang yang taat ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat yang pada kurang sehat termasuk dirinya Haji Mardik, Ibu Husna dan yang lain-lain lah yang pada kurang sehat ya, yang tanpa disebut namanya, pokoknya keluarga kita jika ada yang kurang sehat, kita minta kepada Allah dengan karamah dan mukjizat serta syifa dan dawa daripada surat Al-Fatihah, semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala, diberikan panjang umur dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Fatihah yang keempat buat saya Haji Abdullah Hairudin, tim 9 pengurus
daripada majlis Ad-Darajatul Akhirah, dan berikut para jamaah semuanya sehat walafiat, selamat berkah dan panjang umur, diberikan keberkahan, keselamatan, keberuntungan, diberikan kekompakan dan kebersamaan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala bil ijabatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada ayat kelima kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jamaah majlis Ad-Darajatul Akhirah semakin berkah, semakin banyak. Semuanya yang pada ikut arisan diberikan rezeki yang banyak, yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah dapat arisan pengajian supaya mudah dengan lancar, dikasih banyak rezeki supaya bisa menggalinya lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua Fatihah daripada yang 7. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya puasa tahun ini supaya enggak dibingungkan lagi dengan wabah yang namanya Omikron. Amin. Jadi kita puasa normal, tarawih normal. Amin. Semuanya kegiatan menjelang bulan puasa Rajab termasuk bulan Roah, para ustadz, para guru-guru aman ya kan, istilahnya panen, supaya tidak ada PPKM level 3, supaya kita semuanya diselamatkan Allah dan pemerintah punya sifat kasihan kepada rakyat, dan kita dimudahkan urusan kita, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Biliyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Demikian berlebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.